umat Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ngajar ngaji, ketika Nabi Yunus memberikan dakwah, bahasa kitanya Bu, jangankan kopi, jangankan air yang keluar. Umat Nabi Yunus itu kalau Nabi Yunus berdakwah nutup cuping. Ditutup punya model ini Pak. Nah, hati-hatilah Bapak di dalam dan di luar itu kalau ada yang ceramah nutup cuping. Hati-hati. Jadi umat Nabi Yunus itu ketika Nabi Yunus dia berdakwah, umatnya nutup cuping, bukan malah mendengar. Apa singkat ceritanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak sanggup, kata Yunus berdakwah. Umatku nutup cuping, jatuhkan azab, timpakan azab kepada umatku. Apa kata Allah? Baik Yunus, aku timpakan azab kepada umatmu. Akan kuberikan azab banjir kepada umatmu dalam waktu dekat. Ditunggu oleh Yunus tadi. Padahal Allah ingin uji kesabaran Nabi Yunus itu sampai kemana Pak? Padahal Allah ingin menguji Nabi Yunus dan umatnya beriman kepada Allah. Ditunggu seminggu tidak turun azab ini. Ditunggu sebulan tidak turun. Ditunggu setahun tidak turun. Tinggalkannya umatnya Pak. Tidak sabar tadi. Padahal Allah ingin menguji. Makanya dalam Quran surat Ali Imran 142, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan pernah kita mengira masuk surga itu mudah. Jangan pernah kita mengira bahwa masuk surga itu mudah. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Aku ingin lihat sampai kemana kalian berjuang di jalan Allah itu. Nah, ngajar ngaji itu di jalan Allah. Jadi pemimpin yang amanah itu di jalan Allah. Punya ilmu berbagi itu di jalan Allah. Ibu bisa baca Quran, ajarkan itu di jalan Allah, Bu. Aku ingin lihat itu. Nah, ini terjadi pada Nabi Yunus. Allah ingin lihat itu. Tapi apa ayat ini terakhir? Wa ya'lamas sabirin. Aku pun ingin lihat siapa orang-orang yang sabar di situ. Ternyata Nabi Yunus tidak termasuk sabar. Ditinggalkannya lah umatnya oleh Nabi Yunus tadi Pak. Padahal Allah ingin uji Nabi Yunus, sabarnya sampai kemana? Dah tinggalkannya umatnya. Naiklah, ibarat kita merantau naik kapal. Begitu naik di atas kapal, di tengah perjalanan ternyata berat muatan kapal ini lebih muatan. Kalau tidak dikurangi, tenggelam kapal. Nah, musyawarah seluruh penduduk kapal ini, penumpang kapal. Hasil musyawarah bahwa kapal ini lebih muatan, maka yang harus dikurangi supaya dia ringan adalah kita penumpang ini. Kesepakatan musyawarah ibarat bahasa kita di lotre. Siapa nomor atau keluar nanti nama yang keluar, lempar ke laut. Itu. Begitu dikoncang pertama, yang keluar nama Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus. Dilempar Nabi Yunus ke laut. Inilah skenario ujian Allah. Begitu Nabi Yunus dilempar ke laut, Allah perintahkan ikan hiu, ikan nun. Ikan nun kau temui Nabi Yunus, telan hidup-hidup. Tidak usah dikunyah, telan saja biar dia hidup dalam perut ikan. Uji oleh Allah. Makanya Ustaz Irin, kalau lagi-lagi ngajar ngaji, ngenak yang datang dikit, jangan coba-coba pergi. Tidak, telannya ikan. Ditelan oleh ikan berapa lama di dalam perut ikan nun? 40 hari, 40 malam. Selama di dalam perut ikan dikenal dengan 3 kegelapan. Gelap pertama, gelap di dalam perut ikan. Gelap kedua, gelap di waktu malam. Gelap ketiga, gelap di dasar lautan. 3 kegelapan. 40 hari, 40 malam berada dalam perut ikan. Selama 40 hari, 40 malam itu merenung. Bahasa kita Nabi Yunus tadi, ya Allah, apa kesalahan aku ini? Selalu dia mencari selama 40 hari itu. Apa kesalahan aku ya Allah?
Menjelang hari ke-40, Yunus baru sadar, ya Allah, aku beristighfar kepadamu. Ternyata kesalahanku meninggalkan umatku sendiri. Aku meragukan janjimu akan menurunkan azab. Bayangkan. Lalu Nabi Yunus dia beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Nah, ayat ini diamalkan oleh ibu-ibu hamil. Bagus untuk ibu-ibu hamil supaya mudah lahirnya. Sama seperti ikan nun tadi mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, gampang keluar. Begitu Nabi Yunus beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah istighfarnya Nabi Yunus. Dah setelah dia beristighfar, Allah perintahkan ikan nun minggir ke daratan, bahasa kita dimuntahkanlah Nabi Yunus tadi, Pak. Itu contoh Nabi yang tidak sabar. Apalagi kita. Dah itu tentang sejarah 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Dari 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad, Allah saring lagi dari 5 ini, Pak. Dari 5 nabi ini, 1 nabi yang mendapat gelar rahmatan lil alamin, yang mendapat rahmat untuk semesta alam. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.